masuk video. Tadi udah. Oke. Ininya Pak. Selamat pagi Ibu. Pagi. Terima kasih buat kehadirannya. Saya kembali perkenalkan diri Beta Alung Pak. Nama saya Hendy Borus Simanjuntak. Ini hadir bersama rekan saya Ibu Tiarma Kampubolon. Kita dari UPT Puskesmas Sanandir Bali G. Nah, kegiatan hari ini mungkin kegiatan perdana yang pernah dilakukan Puskesmas bersama masyarakat. Namanya screening kebugaran jasmani. Kalau biasanya yang paling familiar sama kita itu screening kesehatan, itu kan Ibu? Tensi, tinggi badan, berat badan, kolesterol, KGD dan segala macamnya. Ada yang selalu kita abaikan, kebugaran. Dua hal ini harus sejalan, bugar, sehat, sehat, bugar. Ya, mirip dia tapi ada sedikit bedanya. Kalau sehat, jelas kita semua sudah tahu, bebas dari penyakit. Nah, kalau bugar, dia sehat plus punya tubuh yang tangguh, punya tulang yang kuat, punya otot yang kuat, punya sendi yang lentur, punya jiwa yang ceria. Itu biasanya yang ditawarkan dari tubuh yang bugar. Nah, tubuh yang bugar itu Ibu nggak bisa nih dapatkan dari makan sehat saja, enggak. Harus olahraga. Nah, hasil dari penelitian beberapa tahun terakhir, banyak sekali sekarang usia-usia pekerja, usia-usia yang masih produktif bekerja, itu sekarang menjadi pasiennya Bapak Ibu dokter spesialis jantung pembuluh darah. Pasiennya Bapak Ibu dokter spesialis penyakit dalam, spesialis saraf, melonjak tinggi. Kalau dulu mungkin identik yang tua katanya, sekarang tidak Ibu. Akana po sobe ngalam gudang. Banyak sekali. Nah, ini yang jadi perhatian pemerintah. Kok kenapa yang muda seperti itu? Apa yang terjadi? Ya, perubahan gaya hidup. Karena semuanya serba simpel, ya kan, kendaraan sudah ada. Kalau dulu mungkin susah kendaraan, apa-apa sudah by phone, sudah malas gerak Ibu. Ya kan, sekarang gadget sudah menawarkan fitur-fitur yang canggih, lebih enak bermain gadget dibanding jalan sore, lebih enak. Nah, ini yang harus kita hayo-hayokan kembali Bu. Ya, pekerja banyak beban kita, ya kita harus kerja cari uang. Tapi kalau nggak dibarengi dengan tubuh yang bugar, ini nggak akan bisa bagus. Paling nanti 45 udah kena penyakit, akhirnya kita nggak produktif lagi, gitu ya. Jadi hari ini itu yang akan kita lakukan. Saya akan ajak ibu-ibu nanti jogging atau jalan cepat. Kalau anak SD, SMP, SMK dan biasa kemarin perhatikan kantor polisi itu saya ajak sepak lari. Tapi kalau ibu-ibu biasa saya tidak ajak lari, takutnya belum pernah tiba-tiba terjatuh bahaya. Jadi ibu mau saya ajak jalan cepat. Ada perbedaannya Bu, jalan santai, jalan cepat sama jogging. Ya, kalau jalan santai artinya dia jalan aja, masih bisa ngobrol, masih enak. Itu manfaatnya mungkin hanya kalori ibu yang terbakar. Bagaimana dengan jantung ibu? Mompa nggak kalau jalan santai? Padahal ibu sudah keluarkan waktu banyak. Sia-sia dong kan? Makanya kami selalu anjurkan jalan cepat. Jalan cepat itu bisa memompa kerja jantung. Ya, memompa kerja jantung. Olahraga yang diharapkan itu olahraga bisa memompa kerja jantung. Ciri-ciri jantung yang terpompa dengan baik apabila ibu jalan dan ngos-ngosan. Itu artinya jantung ibu sudah mulai terpompa. Jadi kalau masih bisa jalan santai, masih bisa ketawa-ketawa, itu belum. Jadi yang saya anjurkan nanti kita jalan cepat. Kalau jalan cepat, pasti tangan ibu akan seperti ini. Kan biasa ibu begini. Pasti harus begini. Jalan cepat, pandangan ke depan, lurus ke depan. Secepatnya. Nah, hari ini kita sasarannya 1.600 meter Ibu. Dari sini titik startnya sampai tadi kemana kita Bu? Tagal Posyandu kaca piring. Mutar dari sini, Paindoan, Balik kemari. ke Posyandu kaca piring, balik lagi kemari. Baliknya dari mana Bu? Dari sini. Dari itu mutar gini Pak. Lagi dari Kita dari sini. Iya, terus baru ke sini. Nah, seperti itu di rutenya Bu. Karena sasarannya 1,6 K. Ya, nanti yang menilai hasilnya itu Ibu Tiarma, dia sudah tahu tekniknya. Tapi kita sudah jalan. Harapan kami Ibu, hari ini kita laksanakan, selanjutnya Ibu bisa laksanakan sendiri. Olahraga paling cepat, paling mudah, paling murah, nggak merepotin siapa-siapa, jalan. Gitu ya, paling mudah, nggak mengeluarkan uang. Ibu jalan-jalan setiap hari Bu. Saran dari pemerintah itu 30 menit setiap hari. Sisihkan waktu setengah jam saja. Kalau olahraga yang baik itu Bu, jangan lagi keliling nak, jangan lagi borat nah dong. Tapi konsisten.
Organ tubuh manusia ini unik Ibu. Dia itu butuh dilatih baru bekerja dengan efektif. Harus dilatih, harus diajarin. Sama seperti kita ngajarin anak kita makan pagi, makan siang, makan sore. Kita ajarin lama-lama anaknya ingat, oh ya ini makan pagi, ini makan siang, ini makan sore. Nah organ tubuh kita seperti itu, jantung seperti itu Bu, harus dilatih. Kalau nggak dilatih kan gitu-gitu aja nanti, nggak akan memompa dengan daya. Ya, latih. Bagi yang punya masalah jantung pembuluh darah, mungkin sudah ada yang jadi pasiennya Bu Dokter di rumah sakit, boleh nggak Bu Heni olahraga? Itu saran kami awali dari olahraga yang jenisnya ringan sampai batas sedang, nggak usah nyampe ke berat Bu. Karena kalau sampai ke berat nanti jadi risikonya luar biasa bahaya. Ya, jalan santai itu paling ringan. Jalan. Setiap hari jalan. Ibu ya, sisihkan waktu repot apa tuh Ibu. Tidak bisa pagi, kita bisa pilih waktu sore. Nggak hanya pagi olahraga Bu, sebenarnya cuma pagi yang bagus. Enaknya pagi memang masih segar, tapi kalau kita mama yang masih mertese-tese, ya kan, bangun pagi yang di otak cuma masak, nyuci anak antar sekolah. Sore Ibu, silakan sore jalan, nggak bisa rame-rame jalan sendiri. Orang mau bikin. Dan nggak apa-apa, jangan bersih-bersih, bersihkan. Bisa lihat sampah ambil, jalan sendiri Ibu ya. Yakinlah Bu, kalau Ibu praktekkan itu Ibu nanti akan lihat hasilnya. Tapi jangan begini mindset kita, banyak mama ini mindsetnya salah olahraga. Bu Hen, saya olahraga saya mau kurus. Boleh nggak? Sebetulnya mindsetnya bagus dari seperti itu Bu. Nggak akan. Kenapa? 3 bulan Ibu nggak turun berat badannya, nggak turun berat badannya, Ibu akan berhenti olahraga. Kenapa? Tujuan Ibu pertama ngurusin badan. Salah, olahraga nggak itu tujuannya. Akhirnya yang terjadi, atau 60 juta, nggak dulu nomor jalan nggak so turun. Gimana mau turun si olahraga makan banyak? Mana jalannya? Jalan makan mie koma. Nggak bisa tuh Bu. Kalau mau berat badannya bisa turun, kuncinya cuma satu ya. Harus lebih sedikit pemasukan daripada pengeluaran. Iya kan Bu? Iya harus lebih sedikit. Jangan banyak yang masuk yang dikeluarkan sedikit. Kemana tubuh simpannya? Ke sini lah. Ibu ya, mau gimana pun Ibu capek jalan, boleh aku 2 jam loh, jalan cepat, tak turun-turun. Kenapa? Siap olahraga Ibu makan sesukanya. Gak bisa gitu Bu. Tetap harus dibarengi dengan pola makan yang sehat. Seperti itu Nangnya. Jadi hari ini kita jalan. Bagi yang punya keluhan memang mungkin agak yakin, Bu saya nggak mau jalan dulu. Ya, itu kembali ke Ibu. Tapi saran saya tetaplah berjalan, jangan pernah berhenti. Bisa kita nanti lakukan Bu? 1,6 Kak, bisa ya?